Surabaya. Saya profesinya sebagai kuli pabrik. Mau tanya ke narasumber. Tadi kan diceritain tentang jedong dan pelestarian air selama 6 abad itu ya. Saya mau tanya kenapa kok bisa sampai putus gitu di era sekarang pelestariannya. Dan yang pertanyaan kedua itu saya mau tanya, apakah dahulu di kawasan ini merupakan metropolitan? Kalau misalnya sekarang kan ya saya Jakarta, Surabaya itu kan sudah sangat ramai dan terkenal sekali. Apa di zaman dahulu juga sama gitu? Wah, ini menarik. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kasih. Dua aja, 2 atau 3. Langsung. Monggo Kang TP. Ngatek nggak bisa, ngatek. Ngatek. Orang ngatek nggak tak syuting. Kok sawangan gak sopan sampai senior. Ya langsung aja. Nama saya sudah tahu semua kan? Ya wis. Belum. Cerita baru loh soalnya. Ya, nama lengkap RTP Wijoyo. Rakyat. Raden. Saya dari Surabaya. Komunitasnya apa komunitasnya? Wakeh. JSP. Ini kapan takoni? Iya, saya ini ngefan sama Pak Lutfi dari dulu. Teorinya itu luar biasa. Ya, yang pertama saya ingin menambahkan dan nanti ada pertanyaan Pak. 2 Pak. Mumpung seiling. Ya, masalah air saya setuju dengan Pak Lutfi tadi yang terkait Jawono. Jadi saya tercerahkan tadi hingga masa Belanda itu sampai ada namanya instansi, ini saya ikut PDAM, ya Pak ya, namanya Algemeen Waterleiding. Salah, ini belajarnya 2 tahun. Iku ngapal 2 dino iku. Nah, jadi selama saya berusuhan Pak, selain berusuhan ke Punden, Makam, situ, saya itu pernah ke Pacet. Itu ada namanya bangunan, namanya Jubel. Nah, sini omah lagi. Nah, itu angka tahunnya kisarnya antara 1920 dan terhubung dengan di kota-kota namanya Watertoren. Iya. Ngerti Watertoren enggak? Menara air. Nanggone Prambon, Sidoarjo, pertigaan Pasar Temu ono. Sepanjang ono. Alun-alun Darjo ono. Jombang ono, Ringin Contong dan lain-lain ya. Nama Dura ya ono rek. Oh iya, oke. Artinya itu kisarnya 1920-an. Makanya angka tahunnya Watertoren itu 1924, 1923 dan lain-lain. Itu masa Belanda aja sumber-sumber yang ada di pelosok-pelosok itu dimanfaatkan. Pertanyaannya Sarung, ya tambahan. Itu tambahan aja. tambahan kok sewengi. Sekarang pertanyaan ini. Yang pertama Pak, nama jedong Pak. Kira-kira artinya apa Pak? Apakah ini saya hubungan dengan jeding? Ya, kalau salah ya mohon maaf Pak. Iya loh ya. Soalnya ada situ sama jedingan Pak ya. Jedingan, struktur buat orang mandi. Nah, apakah makna jedingan akhirnya jadi jedong? Nanti mau dijawab. Yang kedua masalah prasasti Pucangan Pak. Menurut Pak Lutfi sendiri prasasti Pucangan itu kan dari batu Pak ya, yang sekarang di Museum Kalkuta India. Kira-kira asal temuannya dari mana Pak? Soalnya ada yang mengatakan dari Penanggungan. Saya tanya Pak Karim, Pak, itu begitu Pak, Bukit Pucangan. Nah, akhirnya ada yang versinya itu, ada yang mengatakan dari Jombang atau Bagun pernah presentasi di Surabaya malah di datanya siapa itu lupa saya itu temuan dari Surabaya. Bu, ya tadi mungkin Jombang. Nah, itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Luar biasa sekali ya ini pertanyaannya. Yang sangat menarik. Padahal sebenarnya sudah tahu paling itu jawabannya gaya ikan TP ya. Asli kan. Kalau kayak turun tahu mlebu nang gua air jedong. Nah, tahu itu tok gak cukup. Barangkali nanti Pak Lutfi diajak. Monggo. Baiklah, pertanyaan pertama dari Mas Wahyu Surabaya, asli dari Surabaya. Pertama pertanyaan, mengapa pelestarian air di jedong ini bisa terputus Pak? Dan pertanyaan kedua adalah apakah wilayah ini dulu merupakan kota metropolitan? Monggo. Nggih. Nah, saya buka jaket dulu. Jangan lupa. Makanya tadi pagi saya pakai baju putih tulisannya jas merah. Itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Jawabannya untuk beliau itu sebenarnya. Kita kan mengalami proses sejarah yang panjang. Mengapa salah satunya
Jedong itu menjadi pernah terbengkelai? Ya karena kita punya sejarah bagaimana masyarakat Penanggungan ini meninggalkan penanggungan. Salah satu data kuno yang bisa kita pakai, kita rujuk adalah Babat Sangkala. Dalam babat itu, walaupun ditulis pada abad ke-17-18, tapi ada keterangan bahwa pada abad ke-16 Masehi, awal abad Masehi, itu masyarakat wilayah Penanggungan itu eksodus, meninggalkan penanggungan. Apakah itu karena persoalan serangan Demak misalnya, atau alasan lain, Pagebluk misalnya? Memang nggak jelas. Tapi tertulis pada babat itu bahwa orang Penanggungan meninggalkan penanggungan. Artinya, kalau keterangan ini kita anggap benar, maka wilayah Penanggungan itu pernah ditinggal oleh pendukung budayanya, termasuk semua sumber mata air tadi. Berarti nggak ada yang melihara. Setelah itu datanglah bule-bule ke tanah Indonesia, termasuk ke Jawa. Jadilah perang. Pada saat perang itu otomatis kita tidak lagi mikir tinggalan itu. Yang kita pikir bagaimana bisa makan, bisa berdagang, bisa hidup dengan layak, dan nyerang bule-bule itu. Itu berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad kan. Nah, setelah bule-bule itu kemudian menguasai wilayah di sekitar Penanggungan, ada juga ide untuk menjadikan Penanggungan yang sudah ditinggalkan itu menjadi calon perkebunan. Dan itu adalah jasa mereka sebenarnya. Pada saat mereka mulai membuka sejumlah lahan di wilayah Penanggungan, mereka menemukan tinggalan-tinggalan arkeologi masa Hindu Buddha itu. Nah, jadi ini sambungannya, mengapa kok terjadi masa pernah terbengkelai, ya karena seperti itu. Nah, setelah wilayah ini kemudian dihuni oleh para pendatang, nah pelan-pelan mereka mulai mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Nah, barulah dimanfaatkanlah hal seperti itu. Terutama sumber air karena penting sekali kan. Gitu. Bahkan yang di Sumber Brugan itu oleh orang Belanda dibuatkan saluran pipa segede ini, dibawa turun ke bawah itu. Iya, karena debitnya sangat tinggi. Nah, untung yang tempat lain seperti Jolotundo nggak berbuat begitu. Andai kata ya mungkin dia kesedot ke bawah semua. Ya. Nah, artinya orang Belanda pun juga sebenarnya waktu itu memahami bahwa potensi sumber daya air di wilayah Penanggungan itu sangat baik untuk kepentingan masyarakat di bawah sana. Jadi mereka mau berkorban membangun saluran air yang pipa yang gede-gede itu sampai ke bawah.